Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa durian berkelanjutan, sore ini kami akan menjelaskan tentang booster bunga. Kapan waktunya yang tepat, bagaimana caranya, akan kami bahas dengan singkat. Pemirsa yang budiman, jadi pembungaan buah secara alami itu adalah terjadi persiapannya itu dari pada saat tanggal 19 Juli sampai dengan 29 Juni. Ini adalah puncak gelombang panas. 11 hari ini diharapkan pohon durian akan mengalami fototranspirasi maksimum. Artinya panas dan kering menyebabkan peningkatan fototranspirasi. Fototranspirasi ini menyebabkan terjadinya asimilasi nitrogen. Apabila ditambahkan pupuk mangan pada periode ini, maka asimilasi nitrogen menjadi semakin sempurna. Supaya gampang dihafal oleh pemirsa petani durian, ingat tanggal 9 atau kelipatan 9. Silakan. Ini saya sudah buat tabel. Jadi petani durian di Pulau Jawa, maka 19 Juli sampai 29 Juli pohon sedang melakukan fototranspirasi. Petani durian di sebelah utara Khatulistiwa, maka terjadi tanggal 19 Januari sampai 29 Januari. Jadi dalam siklusnya terjadi 2 kali gelombang panas. Gelombang panas pada tanggal 29 Mei sampai 9 Juni, ingat angka 9. Itu adalah panas yang lembab. Untuk petani durian di Pulau Jawa, itu adalah serangan puncak jamur, jamur Phytophthora, jamur tawar daun, jamur infestan dan lain sebagainya. Adapun petani durian yang ada di utara Khatulistiwa, maka puncak pancaroba, panas lembabnya terjadi pada tanggal 9 Desember sampai 19 Desember. Semuanya serba 9, pemirsa. Oke, kita tidak membahas tentang 29 Mei sampai 9 Juni, serangan daripada segala macam penyakit. Tapi sore ini kita akan fokus untuk bab pembungaan durian. Pemirsa yang budiman, fototranspirasi. Jadi apabila saya sering menyebutkan tentang fototranspirasi kurang bagus untuk periode pertumbuhan, maka kali ini justru fototranspirasi bermanfaat sangat baik untuk pembungaan durian. Jadi ingat 19 Juli 29 Juli adalah puncak gelombang panas. Jadi pada periode ini di Indonesia khususnya 45% cahaya inframerah itu ada puncaknya. Bagaimana cahaya inframerah ini tidak bisa dilihat oleh mata, pemirsa, tapi bisa dirasakan. Contoh, kalau kita menjemur pakaian pagi hari, kemudian uap air menguap, itu namanya pakaian yang kita jemur terkena inframerah yang panas sehingga menguap air. Jadi pada tanggal 19 Juli dan sampai 29 Juli ini
adalah puncak inframerah. Inframerah memanaskan tanah sehingga tanah menjadi kering. Tanah kering ini kondisi yang baik untuk pembungaan durian. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kita? Pertama adalah kita memangkas atau pruning. Jadi pohon durian yang akan kita bungakan ini dipangkasnya adalah kurang lebih sudah siap pada tanggal 19 Juli dengan daun yang dikurangi, kanopi yang dikurangi. Harapannya banyak cahaya inframerah yang mengenai daun dan menembusnya sampai ke tanah. Kita berharap permukaan daun melewati temperatur 31 karena pohon akan terjadi transpirasi, fototransspirasi pada temperatur 32 derajat Celcius. Kemudian cahaya inframerah tadi menembus sampai ke tanah, mengangkat air sehingga terjadi kekeringan. Puncaknya mudah-mudahan bisa mengurangi kadar air tanah atau kelembaban tanah ini sampai di bawah 20. Apabila dua syarat tadi, yaitu temperatur 32 derajat pada daun, tanah yang kering kurang dari RH, kelembaban tanah kurang dari 20, kemudian ketika cahaya UVA, UVB yang porsinya 1% dan 4% itu bisa memancing fototranspirasi. Pada 11 hari ini, bila tidak terjadi mendung, biasanya bisa menyebabkan layu daun terjadi pada sekitar jam 11 ya. Lebih baik lagi kalau terjadi lebih awal. Kalaupun tidak berhasil, biasanya akan terus sampai bulan Agustus. Kejadiannya adalah bulan Agustus. Jadi itulah secara alami bagaimana durian di Pulau Jawa bisa berbunga di bulan Agustus atau awal September adalah prosesnya dimulai dari 19 Juli sampai 29 Juli. Begitu juga durian yang ada di utara Katulistiwa, prosesnya adalah terjadi pada tanggal 19 Januari sampai tanggal 29 Januari. Oke, petani durian yang budiman, kadang-kadang pada saat itu kondisi mikro di kebun tidak mendukung. Jadi biasanya yang sukses berhasil itu adalah tadi, tidak terjadi mendung. Yang kedua, jenis tanah menentukan. Tanah yang sensitif adalah tanah yang memiliki thermal conductivity yang tinggi. Contohnya adalah tanah yang berkapur, tanah yang mengandung batuan, terutama batuan sparelit ya, atau tanah batuan granit. Maka panas hari yang terik itu energinya disimpan sehingga di malam hari pun tanah masih terasa panas, dan ini akan menguapkan air di dalam tanah. Apabila pada periode ini tidak maksimum, maka kemudian kita berupaya, masih ada upaya ya, tapi lebih baik mempersiapkan daripada berupaya. Persiapannya tadi, pemangkasan. Pemangkasan ini jangan terlalu ekstrim pemirsa. Pemangkasan itu durian umur 3 tahun, kita mulai dari batang utama pohon masuk 75 cm bersih dari rantingnya di cabang sekunder. Kemudian pada umur 4 tahun naik 1 meter, umur 5 tahun naik 1,5 meter bersih daripada rantingnya di cabang sekundernya. Jangan disisakan daun yang sedikit di ujung. Jadi harus dipahami tujuan dari pemangkasan ini ya tadi, pohon stres ketika kita potong, kemudian cahaya menerobos masuk, memanaskan daun dan memanaskan tanah sehingga mempermudah pembungaan.
Itu tadi tujuannya pemirsa. Kemudian apabila tidak efektif, bisa dibantu dengan cara yang tidak alami. Cara yang tidak alami, cara yang paling umum digunakan biasanya menggunakan booster. Di antaranya ini yang saya pegang adalah booster paclobutrazol. Ada lagi yang kimia, Chiosel ya, dan Ansimidol. Saya ulang, paclobutrazol, Chiosel atau Ansimidol. Untuk bahan kimia juga itu terdapat di golongan thiazol, fungisida semacam hexaconazole dengan bahan aktif hexaconazole, dipeconazole boleh digunakan untuk fungisida dahan. Jadi fungisida yang bisa digunakan menjelang pembungaan adalah yang hampir sama, jadi memiliki kelompok dari thiazol. Kemudian yang organik bisa menggunakan sorbitol atau manitol atau kumarin. Jadi manitol ini apa, saudara pemirsa? Manitol ini adalah diambil dari rumput laut merah yang hidup di muara Nusa Tenggara ya, dan Australia. Dia hidupnya di muara. Apabila dibuat stres, ini jamur merah, alga merah ini dari muara, ya kita budidaya dia dari muara yang payau, kita budidayakan di air laut, tambak air laut dengan salinitas 35, maka jamur merah ini akan menjadi stres sehingga memproduksi manitol dalam jumlah banyak. Nah, manitol ini bisa digunakan untuk membooster durian. Bagaimana caranya? Oke, karena itu rumit, yang ini yang tersedia di pasaran, paclobutrazol ini jumlahnya 10 mili. 10 mili ini boleh dilarutkan dalam 5 liter air atau 10 liter air. Penggunaannya, waktunya adalah tadi 19 Juli sampai 29 Juli. Jadi paclobutrazol ini tidak sembarangan digunakan ya pemirsa. Jadi untuk yang di Pulau Jawa, gunakan dosisnya untuk pohon yang kecil ini jangan lebih dari ya sekitar 7 ml per pohon yang dilarutkan dalam 5 atau 10 liter air ya. Pohon yang umur 4 tahun, 5 tahun menggunakan 10 ml ya, 10 ml untuk setiap pohon. Saya tidak menganjurkan ini, ada cara yang lebih baik ya. Tadi menggunakan manitol atau sorbitol. Kemudian bisa dikocorkan di sekeliling pohon, kemudian di akar ya, di akar di bagian atas tidak jauh dari pohon. Bisa juga disemprotkan ke pohon. Paling terakhir bisa juga untuk langsung ke daun. Saya ada juga cara yang mengurangi efeknya, karena kalau salah penggunaan itu seperti apa pemirsa? Ya, digunakan pada pohon yang kurang sehat atau digunakan terhadap pohon yang kekurangan nutrisi. Jadi yang boleh di booster menggunakan paclobutrazol ini adalah pohon yang selama 2 kali pembungaannya selalu mendapatkan kecukupan nutrisi makro dan rutin dipupuk oleh pupuk mikro majemuk ya, baru boleh menggunakan paclobutrazol. Kalau pohonnya sakit, sering terkena jamur, terkena serangga dan lain sebagainya, jangan gunakan ya, jangan berani ya. Lalu bagaimana karena ini
kalau salah penggunaan efeknya 2 tahun menahan pertumbuhan, maka boleh ada upaya yang lain untuk mengurangi kadarnya. Caranya dioplos ya, kalau tadi dosisnya 10 mg bisa kita kurangi menjadi 4 mg dengan campuran mannitol atau sorbitol. Bisa juga kita gunakan cuma 2,5 gram per pohon, tapi dengan campuran sorbitol, mannitol, dan kumarin. Atau caranya yang berbeda. Cara yang berbeda adalah saya menggunakan ini. Ini injektor. Ini akan ditembuskan ke pohon durian dengan ini jarumnya dilepas sama saya. Nah, dipukulkan, biasanya 2 kali mukulkan itu akan masuk jarumnya, kemudian diinjek ya, diinjek pelan-pelan. Ini juga akan meminimalkan penggunaan paclobutrazol. Biasanya di kadar seperempatnya, yaitu pada kadar 2,5 mg sudah memberikan respon yang bagus. Cara berikutnya lagi, bila periode 19 Juli sampai 29 Juli intensitas matahari kurang maksimal, saudara-saudara bisa dibantu dengan lampu yang dinyalakan pada siang hari, yaitu lampu UVA dan spektrum biru, lampu spektrum biru. Jadi mengganti ya, karena pada periode Juli ini adalah waktu siang terpanjang. Jadi kalau ada 1 jam mendung, maka menggantinya adalah 1 jam menyalakan lampu. Ini pun tidak saya sarankan karena elektrifikasi agak sulit ya. Nah, kemudian ada cara yang lain lagi, yaitu menggunakan ini adalah batu desikan. Batu desikan ini saya cetak dengan menyertakan pemanas di dalamnya, ada heater pemirsa. Kemudian ini akan dinyalakan bila pada periode 19 Juli 29 Juli mendung atau terjadi hujan. Maka ketika dipanaskan, ini panas otomatis 40 derajat, tidak akan menginginkan akar, karena setelah 40 derajat ini akan cut off sendiri. Dia mati, listriknya cut off ya, jadi tidak masuk ya. Sehingga menyebabkan batu ini memiliki kadar air yang sangat rendah, yaitu sekitar 11%. Maka ketika kemudian memanas, kemudian mati, maka dia menyerap kelembapan air di dalam tanah yang ada di sekitar durian. Jadi 1 pohon bisa ditanam 2 blok ini menggunakan batu khusus, batu desikan, batu yang memiliki kemampuan menyerap air. Tujuannya apa? Ya tadi ya, jadi panas yang terik di siang hari, kadar air yang rendah, temperatur 32 derajat, bila secara alami tidak terbentuk, maka kita bisa bantu secara fisika maupun secara kimia maupun secara organik. Nah, begitulah smart fever tadi kita secara smart. Demikian pembahasan kali ini. Semoga Anda memahami apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.